Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nurmanita Dewi, NPM 191405106 dari THPB. Di sini akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Nah, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan tadi. Nah, yang termasuk dalam ukuran pemusatan data ada 3, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Untuk itu, kita akan membahas secara tuntas ukuran pemusatan data dari mulai mean, kemudian median, dan juga modus. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X atau X bar. Nah, di sini ada rumus rata-rata data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma X1 dibagi N. N adalah banyaknya data, X I adalah nilai data ke I, dan X bar adalah mean. Kemudian contoh soalnya, nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4 adalah 7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, dan seterusnya. Tentukan nilai rata-ratanya. Kita masukkan yaitu X bar sama dengan sigma XI bagi N. XI adalah nilai data ke I, yaitu 7 ditambah 8 tambah 6 dan seterusnya dibagi N jumlah datanya, yaitu 15 sama dengan 102 dibagi 15 sama dengan 6,8. Selanjutnya yaitu mean atau rata-rata untuk data berkelompok. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI/XT dibagi dengan sigma FI. Nilai XT diperoleh dari batas bawah BB ditambah dengan batas atas BA dibagi dengan 2. Nah, untuk lebih memahaminya kita lanjut ke contoh soal. Tentukan mean dari data berikut. Nilai 10 sampai 14 frekuensi 5, 15 sampai 19 frekuensi 11, 20 sampai 24 frekuensi 8, 25 sampai 29 frekuensi 7, 30 sampai 34 frekuensi 6, dan 35 sampai 39 frekuensi 3. Kemudian jumlah frekuensinya 40. Lalu kita tambahkan kolom XT, yaitu batas bawahnya 10 ditambah dengan batas atasnya 14 sama dengan 24 dibagi dengan 2. Nilai XT-nya yaitu 12. Kemudian yang kedua, batas bawahnya 15, batas atasnya 19 dibagi dengan 2, nilainya 17. Selanjutnya 20 ditambah 24 dibagi dengan 2, batas XT-nya yaitu 22. Dan selanjutnya 25, batas bawahnya, batas atasnya 29 ditambahkan dibagi dengan 2, XT-nya 27, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke tabel yaitu FIXT. FIXT diperoleh dari perkalian F dikali XI, yaitu 5 kali 12 sama dengan 60, 11 kali 17 sama dengan 187, dan seterusnya, hingga menghasilkan nilai FIXT-nya yaitu 915. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu X bar sama dengan sigma FIXT dibagi dengan sigma FI. X bar sama dengan sigma FIXT-nya 915 dibagi dengan frekuensinya 40, X barnya sama dengan 22,875. Selanjutnya yaitu median. Median digunakan untuk menghitung nilai tengah dari suatu data. Perhitungan median ini dibagi menjadi 2, yaitu median data tunggal dan data kelompok. Rumus median data tunggal N-nya ganjil, yaitu XN plus 1 dibagi dengan 2, dengan X yaitu merupakan urutan data ke N. Kemudian median data tunggal N genap. Rumusnya setengah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal untuk median data tunggal N ganjil. Nah, tentukan median dari 15, 4, 3, 17, 13, 6, 9, 14, 11. Penyelesaian yaitu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, dan urutan X-nya dari X1 sampai dengan X9. Kita masukkan rumusnya yaitu median sama dengan XN plus 1 dibagi dengan 2. Mediannya yaitu XN, datanya yaitu 9 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Mediannya yaitu X9 tambah 1 yaitu X10 dibagi dengan 2 yaitu sama dengan X5.
X5 kita lihat di sini nilainya adalah 11. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal median data tunggal N genap. Tentukan median dari 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 5. Penyelesaiannya kita urutkan terlebih dahulu nilai dari terkecil sampai terbesar. 4, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 15. Urutkan juga X-nya. Dimulai dari X1 dan X10 tergantung banyaknya data. Kita masukkan median sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Setengah X-nya yaitu datanya 10, jadi X10 per 2 ditambah X10 per 2 ditambah 1. Setengah dikali X10 per 2 yaitu X5 ditambah X10 per 2 ditambah 1 sama dengan X6. Kita lihat di sini adalah X5 nilainya 8 dan X6 nilainya 10. Kita masukkan setengah dikali 8 ditambah 10, jadi mediannya adalah 9. Selanjutnya kita lanjut ke median untuk data berkelompok. Rumusnya yaitu ME atau median sama dengan TB atau tepi bawah kelas median ditambahkan setengah N. N-nya itu jumlah frekuensi dikurang jumlah sigma FSM atau jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan FM frekuensi kelas median dikali P atau panjang kelas. Kita lanjut ke contoh soal yaitu nilai 20 sampai 24 frekuensinya 8, 25 sampai 29 frekuensi 10, 30 sampai 34 frekuensi 13 dan seterusnya jumlah frekuensinya yaitu 80. Kemudian kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu didapatkan dari frekuensi sebelumnya itu 8 ditambah dengan 10, 18 ditambah 13, 31. 31 ditambah 17, 48, 48 ditambah 14, 62, 62 ditambah 11, 73, dan 73 ditambah 7 yaitu 80. Kemudian kita cari letak median. Rumusnya adalah setengah N. Sama dengan setengah N-nya itu 80, sama dengan 40. Jadi letak mediannya itu di urutan ke 80. Nah, jadi kita sudah merahkan itu adalah letak median. Kita masukkan rumus yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang sigma FSM dibagi FM dikali P. TB-nya yaitu 34,5 ditambah setengah N-nya yaitu 80 dikurang frekuensi sebelum kelas median itu 31 dibagi dengan 17 dikali panjang kelasnya yaitu 5. Jadi ME-nya adalah 37,15. Selanjutnya yaitu modus. Modus dibagi menjadi dua yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Nah, untuk modus data tunggal kita tinggal melihat data yang paling banyak muncul jumlahnya atau yang paling banyak muncul. Nah, contohnya yaitu tentukan modus dari 17, 10, 19, 7, 20, 7, 22. Nah, penyelesaiannya kita modusnya yaitu 7 karena 7 lebih banyak muncul yaitu muncul 2 kali. Selanjutnya untuk modus data kelompok rumusnya yaitu MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas median, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya. Dan P adalah panjang kelas. Selanjutnya kita lanjut untuk contoh soal modus untuk data berkelompok. Di sini sudah ada soal yaitu tentukan modus dari data berikut. Nilainya 20 sampai 24 frekuensi 10, 25 sampai 29 frekuensi 7, 30 sampai 34 frekuensi 11, 35 sampai 39 frekuensi 15 dan seterusnya. Jumlah frekuensinya 66. Di sini modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kita lihat frekuensinya yang paling banyak berarti di situ adalah letak modusnya. Di sini yang sudah saya merahi adalah letak modusnya. Kemudian kita masukkan rumus yaitu MO sama dengan TB tambah D1 per D1 plus D2 kali P. TB-nya yaitu 35 dikurang 0,5 yaitu 34,5 ditambah D1 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya 15 kurang 11 yaitu 4 per 4 plus D2-nya yaitu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya yaitu 15 kurang 9, 6 dikali panjang modusnya yaitu 5 panjang kelas. Kemudian dijumlahkan yaitu 34,5 ditambah 4 per 10 dikali 5.
MO-nya sama dengan 34,5 ditambah 2 sama dengan MO-nya adalah 36,5. Jadi nilai modus untuk data berkelompok pada soal ini yaitu 36,5. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you.